warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang alat-alat berat, Komatsu product, dan non-Komatsu product. Tapi pertama-tama kenalin dulu, nama saya Nadila Rahmawati dengan NIM E1A1230022. Saya dari jurusan E1 Teknik Sipil dari Universitas Haluoleo Kendari. Sebelum belajar lebih dalam tentang Komatsu product dan non Komatsu product, kita harus tahu apa itu alat berat. Jadi, alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pekerjaan tanah dan memindahkan bahan material. Komatsu product ada bulldozer. Nah, bulldozer adalah sebuah traktor rantai atau crawler tractor yang berguna untuk pekerjaan menggali, menggusur, mendorong tanah atau material dan juga menarik log portable cam yang dapat dioperasikan pada medan bebatuan, berbukit maupun lumpur pada berbagai sektor pekerjaan. Kemudian bulldozer memiliki beberapa susunan produk, mulai dari bulldozer, swing bulldozer, dan dozer shovel, serta pipe players. Bulldozer memiliki gambaran umum seperti berikut. Bulldozer sendiri memiliki beberapa perlengkapan kerja, mulai dari blade. Nah, blade berfungsi untuk mendorong, meratakan, dan memotong material, serta blade itu sendiri terletak di depan bulldozer. Beberapa tipe dari blade yaitu strike till dozer, straight dozer, angel dozer, power angel till dozer, dual till dozer, rack dozer, semi U-tilt dozer, U-tilt dozer, cool dozer. Dan ada yang namanya ripper. Nah, ripper itu berfungsi untuk memecah batu atau material tanah yang keras menjadi bongkahan-bongkahan kecil sehingga memudahkan untuk digulur, dan ripper itu sendiri terletak di bagian belakang bulldozer. Beberapa tipe dari ripper yaitu ada multi-shank ripper atau rigid type, kemudian ada lagi multi-shank versi variable type, kemudian ada giant rippers variable type, kemudian ada yang disebut dengan bucket. Nah, fungsi utama dari bucket pada bulldozer ini sendiri yaitu untuk menggali, memuat material tanah, batu, kayu, dan lainnya. Beberapa macam tipe bucket seperti berikut, ada yang rock bucket, ada yang large bucket, three-way bucket, multi-purpose bucket, side dam bucket, dan lainnya. Kemudian ada yang namanya towing winch. Nah, towing winch berfungsi untuk menarik kayu, mesin, portable cam, dan lain-lain, dan diletakkan di bagian belakang bulldozer. Bulldozer sendiri memiliki powertrain sebagai berikut. Nah, powertrain itu adalah tipe penggerak seperti berikut ini. Powertrain atau tipe penggerak drive type pada bulldozer ada yang direct type, hydroshift type, dan torque flow transmission. Berikut ini ada kode model dari bulldozer. Nah, kode model pada bulldozer sendiri mempunyai arti masing-masing. Dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Nah, hydraulic excavator memiliki beberapa produk seperti hydraulic excavator backhoe, hydraulic excavator loading shovel, MSRX atau minimal swing radius excavator, serta hydraulic excavator well type. Kemudian, hydraulic excavator memiliki gambaran umum sebagai berikut.
Hydraulic excavator sendiri memiliki beberapa perlengkapan kerja seperti pada bulldozer. Pertama ada yang terdiri dari bucket. Bucket sendiri pada hydraulic excavator berfungsi untuk menggali, memuat material tanah, kayu, dan lain-lain. Contoh dari bucket itu sendiri ada ripper bucket, trapezoidal bucket, slope finishing bucket, ditch cleaning bucket, clamshell bucket, single shank ripper, and three shank ripper. Kemudian ada boom and arm. Beberapa tipe dari boom and arm pada hydraulic excavator yaitu extension arm, short arm, standard length arm, long arm, and super long front, and also two-piece boom. Kemudian breaker. Breaker berfungsi untuk memecah batu dan dipasang di bagian depan arm, menggantikan bucket. Kemudian hydraulic excavator memiliki powertrain seperti pada bulldozer. Kita dapat melihatnya pada gambar berikut ini. Hydraulic excavator juga memiliki kode model. Nah, kode model tersebut memiliki arti masing-masing. Kita dapat melihat contoh kode model tersebut pada gambar berikut. Materi berikutnya ada wheel loader. Wheel loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan sebuah perlengkapan kerja yaitu bucket yang berfungsi untuk menggali, membawa, dan memuat. Wheel loader sangat efisien untuk bekerja di daerah kering, rata, dan kokoh, terutama jika dituntut agar kerusakan landasan kerja minimal dengan mobilitas kerja yang tinggi. Wheel loader sendiri memiliki beberapa produk, seperti wheel loader, wheel dozer, trans compactor, transloader, backhoe loader, towing tractor. Kemudian, gambaran umum pada wheel loader dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Wheel loader sendiri memiliki perlengkapan kerja seperti halnya pada alat-alat berat lainnya. Contohnya yaitu heavy duty bucket, general purpose bucket stockpile, general purpose bucket excavating, light material bucket, spade nose rock bucket atau VH type, kemudian chip bucket, skeleton bucket, side dam bucket, multipurpose bucket. Perlengkapan kerja lainnya ada grapple. Nah, grapple ini digunakan untuk memuat kayu atau material yang sejenisnya. Contohnya seperti log grapple, log lumber grapple, pipe grapple, log lumber fork, dumping fork. Kemudian hydraulic excavator memiliki powertrain. Kita dapat melihatnya pada gambar seperti berikut itu. Seperti halnya pada alat-alat berat lainnya, wheel loader juga memiliki kode model. Kita dapat melihatnya pada gambar berikut itu. Kemudian materi berikutnya ada motor grader. Nah, fungsi utama dari motor grader adalah untuk membuat jalan seperti membuat jalan, meratakan jalan, dan juga finishing. Motor grader adalah traktor roda yang dilengkapi dengan peralatan kerja atau work equipment seperti blade yang berfungsi untuk meratakan tanah, scarifier yang dipasang pada bagian depan blade yang digunakan untuk memecah material-material keras, dan juga ripper yang dipasang pada bagian belakang alat yang berguna untuk memecah material-material keras. Susunan motor grader dapat kita lihat pada gambar ini. Kemudian gambaran umum motor grader kita dapat mengamatinya juga pada gambar berikut ini. Perlengkapan kerja pada motor grader yaitu ada front blade, front pull hook, push plate, scarifier, extension blade, hydraulic blade type control, rear mounted ripper.
Kemudian powertrain pada motor grader dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Serta motor grader sendiri juga memiliki kode model seperti halnya pada alat-alat berat lainnya. Nah, kode model tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut. Materi berikutnya ada dump truck. Nah, dump truck sendiri adalah alat pengangkut material dari jarak sedang hingga jauh, di mana material yang dibawa oleh dump truck dapat diisikan oleh ekskavator, wheel loader, maupun shovel. Susunan produk dump truck dapat kita lihat pada gambar berikut. Kemudian gambaran umum dump truck juga dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Gambaran umum dump truck ada yang mechanical, articulated, dan juga electrical. Powertrain pada dump truck dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, contoh ini merupakan powertrain dari electrical dump truck 730E. Dump truck sendiri memiliki kode model seperti halnya alat-alat berat lainnya. Nah, kode model tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut. Materi berikutnya ada forklift. Nah, forklift atau sering disebut forklift truck adalah suatu alat yang terdiri dari badan atau body dan perlengkapan kerja work equipment yang digunakan untuk memuat dan menurunkan muatan terutama pada daerah yang sempit. Nah, forklift memiliki beberapa produk atau proyek, yaitu forklift diesel, forklift gasolin, dan forklift baterai. Gambaran umum pada forklift dapat kita lihat pada gambar-gambar berikut ini. Lanjut pada perlengkapan kerja forklift. Forklift sendiri memiliki perlengkapan kerja seperti side shifter, load stabilizer, drum clamp, bell clamp, hygiene fork, blade bucket, push-pull, rotating clamp. Kemudian forklift sendiri memiliki powertrain seperti pada gambar-gambar berikut ini. Kode model pada forklift dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Materi berikutnya ada genset atau engine generator sets. Nah, genset berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik. Susunan produk genset dapat dilihat pada gambar berikut. Gambaran umum genset dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, komponen utama pada genset terdiri dari engine yang berfungsi merubah energi panas bahan bakar menjadi energi mekanik berupa putaran. Kemudian ada radiator as Y yang berfungsi untuk menjaga temperatur kerja engine. Kemudian alternator yang berfungsi merubah energi mekanis yang berasal dari engine menjadi energi listrik melalui direct couple yang terletak antara engine dengan alternator. Kemudian panel as Y yang berfungsi untuk mengontrol kerja sistem pada genset dan juga memberikan informasi atau monitor panel kepada operator. Base frame berfungsi sebagai dudukan genset as Y. Kode model pada genset dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Berikutnya ada engine. Nah, engine merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh engine berasal dari proses pembakaran di dalam engine yang menghasilkan energi panas dan kemudian dirubah menjadi energi mekanis berupa putaran. Nah, susunan produk engine dapat dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian gambaran umum engine juga dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Serta kode model engine juga dapat kita lihat pada gambar di
samping atau berikut ini. Pembahasan berikutnya adalah non-komatsu product. Non-komatsu product seperti Nissan, Scania, Bomac, Tadano, dan Valmet. Berikut penjelasannya. Nissan terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti dump truck untuk alat pengangkutan material di area tambang, logging truck untuk pengangkutan batang-batang kayu di area hutan tanaman industri atau forestry, kemudian cargo truck untuk pengangkutan barang, kemudian mixer truck yang digunakan di pekerjaan konstruksi, kemudian bus untuk sarana transportasi, dan lain-lain. Susunan produk Nissan Truck seperti berikut. Ada cargo truck, dump truck, tractor head, logging truck, mixer truck, bulk cement truck, dan crane truck. Gambaran umum Nissan dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kemudian powertrain dari Nissan Truck juga dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kode alat Nissan juga dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, Nissan sendiri memiliki bentuk kabin, ada yang berbentuk cup over type dan juga bonnet type. Kemudian susunan roda penggerak dapat kita lihat pada gambar-gambar berikut ini. Serta jarak sumbu roda atau wheelbase dapat kita lihat juga pada gambar atau tabel berikut ini. Kode engine Nissan. Nah, kode engine Nissan ini dapat kita lihat pada gambar di samping. Dari berikutnya ada Scania. Nah, Scania terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti truk, bus, dan mesin-mesin untuk industri dan kelautan. Susunan produk Scania ada truck, buses and coaches, dan juga industrial and marine engine. Gambaran umum Scania dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Serta powertrain Scania dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kode alat dari Scania sendiri dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Bentuk kabin pada Scania ada yang berbentuk R, ada yang berbentuk P, ada yang berbentuk T, seperti pada gambar-gambar berikut ini. Kemudian chassis class ada L, D, C, G, seperti pada gambar-gambar berikut ini. Kemudian Scania memiliki kode engine sama halnya seperti pada Nissan Truck. Nah, kode engine tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut. Materi berikutnya ada Bomac. Nah, Bomac memiliki dua fungsi utama, yaitu compactor dan recycle and stabilizer. Compactor merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk pemadatan tanah sehingga akan dicapai nilai kepadatan tertentu. Sedangkan recycler and stabilizer berfungsi untuk menaikkan kestabilan tanah dengan cara mencampur tanah yang nilai CBR-nya rendah dengan bahan aktif lainnya. Susunan produk Bomac seperti berikut ini. Ada Bomac Light Compactor, Bomac Heavy Compactor, Bomac Recycler and Stabilizer, serta kemudian kita akan membahas tentang General View Bomac seperti pada gambar di samping ini atau berikut ini. Bomac sendiri memiliki kode alat seperti halnya pada produk-produk non-komatsu lainnya. Nah, kode alat tersebut dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kemudian materi berikutnya ada Tadano. Tadano merupakan alat pengangkat untuk memindahkan material atau unit dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya. Susunan produk Tadano ada true cranes seperti TL, TG, TS, JT series. Kemudian ada rough terrain crane
seperti TR, GR series. Kemudian ada Bomac Recycler and Stabilizer, serta ada Truck Loader Cranes TM series. Kemudian kita akan membahas tentang General View Tadano seperti pada gambar-gambar yang dapat kita lihat berikut ini. Powertrain pada Tadano dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kode alat pada Tadano juga dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pembahasan berikutnya adalah Valmet. Nah, Valmet merupakan suatu produk yang khusus bekerja di sektor hutan tanaman industri atau HTI. Produk Valmet Harvester sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menebang, memotong dengan ukuran tertentu, mengupas kulit pohon, sedangkan Valmet Forwarder berfungsi sebagai alat angkut. Selain kedua Valmet berikut, ada juga Valmet Ecoplanter yang berfungsi untuk menanam bibit pohon. Nah, susunan produk Valmet ada seperti gambar berikut ini. Ada Valmet Ecoplanter dan Valmet 945. Gambaran umum dari Valmet dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan gambaran umum Valmet Forwarder. Powertrain pada Valmet dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kode alat pada forwarder dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari membuat PPT ini adalah alat berat adalah alat yang digunakan untuk mempermudah proses pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat, mudah, dan hasilnya sesuai dengan harapan. Kemudian dengan mempelajari tentang alat-alat berat ini, kita jadi tahu apa-apa saja alat berat, bagaimana bentuk mesin, bagaimana bentuk kabin, bagaimana produk-produk, serta perlengkapan kerja apa saja yang ada di dalamnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.